ambillah barang-barang yang bekas atau tidak terpakai. Ada apa, Bang? Begini, Po. Saya datang kemari mau nagih hutang-hutangnya si Manap. Bagaimana tuh? Bisa bayar apa enggak? Dari mana duit sebanyak itu, Bang? Bakal hari-hari aja. Dari upah ngejahit. Saya udah pikir begitu. Rasanya saya juga nggak tege mau nagihnya. Apalagi Mpok tinggal sendirian, nggak ada yang cariin duit. Nah, ini pegang buat lo, buat jajan lo di kacang. Makannya atu-atu ya. Makasih deh, Kong. Shh, jangan panggil Kong, Om. Empi 4 kali. Ambil. Makasih deh, ayah nggak boleh pegang duit. Iya, Bang. Sidik nggak boleh pegang duit, masih kecil. Terima kasih deh. Jadi beneran nggak mau? Makasih deh, Bang. Baik deh. Ya kalau begitu, jadi masukin lagi. Untung nggak diterima. Ngomong-ngomong, apa nggak kesepian? Tinggal kendirian. Lagian lame-lame jadi jande, kesannya jelek. Bisa jadi omongan orang. Mendingan Biar jadi jande juga, Bang. Yang penting kita bisa jaga diri. bukan. Kalau di situ setuju, saya sih nggak keberatan buat ngedampingin di situ. Biar deh soal utang beres, gak usah dipikirin. Maaf deh, Bang ya. Saya belum ada pikiran ke situ. Ayo mak tidur, udah malam nih, Siti ngantuk. Maaf deh, Bang ya. Anak saya udah ngantuk. Bukannya ngusir nih. Baik deh, kalau begitu saya permisi. Tapi jangan lupa, hutang-hutangnya si Manap kapan-kapan saya tagih lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cudik, tidur yuk. Ntar dulu, belum ngantuk. Tadi bilangnya udah ngantuk. Abis sebel sama tuh bapak-bapak yang tadi. Sidik mau kemana? Mau ke rumah Bang Mamat. Sidik, Dik. Punya ayah malu, Bang. Orang-orang kampung sini semua ngomongin abang. Katanya abang sakit gila. Mana gosipnya santer banget lagi. Biarin aja dia mau ngomong apa kek. Gosip didengerin. Gosip jangan didengerin. Bikinan didengerin. Untung yang bikin gosip. Lagian yang bikin gosip pertama siapa? Dari keluarga kita sendiri. Keluarga kita. Siapa sih, Bang? Siapa itu nyak me babe? Makanya apa-apa periksa dulu. Jangan main ambil keputusan aja. Gua dibawa ke dukun. Hah, dukun begituan lagi. Kan agama kita ngelarang. Main dukun-dukunan begitu. Kecuali dukun pate, dukun urut, dukun pijit, dukun beranak. Boleh. Salah sendiri. Nah, abang mau aja diajak ke dukun. Gua kirain sih ke dukun urut. Kebeneran badan gua pegel pengen diurut. Nggak tuhnya ke dukun begituan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sidik, ngapain malam-malam, Dik? Anaknya dateng nih.
Sih. Bang Mamat sini deh Sidik bilangin. Ada apa sih? Hah? Bang Mamat, tadi tukang gambang datang ke rumah ayah. Terus nagih utang sama emak. Kesian kan emak nggak punya uang. Kang Gambang yang mana ya? Katanya dulu bapak ayah yang ngutang. Nah, bapak ayah mati. Emak yang ditagih. Oh iya. Terus dia bilang apa lagi? Terus dia bilang soal utang gak usah dipikirin deh. Asal emak jadi pacarnya tukang gambang. Terus emak nggak mau. Begitu emak nggak mau, dia bilang lagi, kapan-kapan gue nagih utang lagi. Gitu Bang Mamat. Kita ngobrol di dalam aja ya. Hutang segitu saja, pakai tagih. Dasar itu si Salim, keterlaluan. Kasihan betul ya si Sidik, mana ada punya bapak. Apa di situ ndak punya pikiran mau cari gantinya? Biar si Sidik punya bapak kayak anak-anak lain. Enggak. Bukan begitu sih. Kalau cuman buat jagain si Sidik sih, saya nggak keberatan. Betul. Saya nggak keberatan. Soal Gambang biar deh saya yang tackle. Soalnya nyak babe saya lagi melancong ke rumah saudaranya di Kemayoran. Begini bang, Gambang itu punya abang saya. Nah saya selaku adiknya disuruh datang kemari. Katanya Gambang itu disewa sama si Manap almarhum. Sewanya aja atuh hari nih 800.000. Sampai sekarang itu Gambang nggak pulang-pulang. Coba hitung berapa duit jumlah sewanya. Siapa yang mau bayar? Saya tagih ke rumah bininya si Manap almarhum. Dia nyereh, dia nggak mau bayar. Jangan lepas tangan begitu dong. Loh, Tong, lu ada di sini. Katanya lu ngantuk mau tidur. Ngantuknya udah hilang. Begini, soal Gambang sebetulnya saya udah beli dari si Manap seharga 1,5 juta. Berarti itu Gambang punya saya. Wah, nggak bisa. Gambang itu abang saya beli dari Warung Tegal. Nah ini ada nasi bungkusnya, kacang goreng, martabak. Nah ini buku nih buat cuci mulut. Lumayan Pok buat Sidik. Abang Jambul, repot-repot amat. Enggak Pok. Sekedar nginget anak yatim. Kalau bukan kita siapa lagi yang bakal ingat? Anak yatim kan jadi kewajiban kita semua Pok. Termasuk saya. Kasihan Pok ya. Sidik sekarang udah nggak ada bapaknya. Ya, emang udah nasibnya si Sidik, Bang. Kita sih cuma tawakal aja sama Allah. Lagian Empok betah aja sendirian. Kagak ada teman ngobrolnya. Saya sih mau juga tuh jadi teman ngobrolnya. Ya, cuma sekedar temen ngobrol sih. Boleh-boleh aja. Bener Pak. Cuman ngomong-ngomong saya udah ngantuk. Maksud saya sih temen ngobrol luar dalam. Hah? Luar dalam bagaimana? Iya, artinya saya ikhlas lahir dan batin. Segala perabotan Gambang sama ondel-ondel, boleh deh situ bawa pulang, ya. Dengan catatan, jangan coba-coba datang lagi ke rumah Fatimah buat nagih utang. Tapi Nggak usah tapi-tapian deh. Hah? Kalau perlu saya berani tambahin lagi berapa kekurangan tuh duit. Asal wajar. Ya? Lagian bini si Manap mana kuat bayar duit segitu banyaknya. Udah deh, segala utang-utangnya kita bebasin supaya jadi pahala. tapi Nggak usah tapi-tapian deh. Di situ kan tahu kalau orang mati masih bawa utang, sebelum dibayar atau diikhlasin, jalan masuk ke sorga jadi ketahan. Kesian kan? Lebih baik ikhlasin aja deh. nah kalau begitu iya deh. Beres ya?
Sidik. Pulangnya malam amat. Mak khawatir. Beres deh, Mak. Apanya yang beres? Sini. Apanya yang beres? Pokoknya sip deh. Tadi Sidik ke rumah Bang Mamat, ketemu sama tukang gambang yang nyebelin itu tuh, Mak. Ngapain tuh orang kesana? Ayo denger sih soal utang Bapak. Utang Bapak. Tapi Mak nggak usah sedih. Urusan utang Bapak udah diberesin sama Bang Mamat. Malah tukang gambang itu diancam gak boleh nagih lagi sama emak. Alhamdulillah. Mulia amat situ hatinya Bang Mamat. Nah, mestinya Mak bilang terima kasih sama Bang Mamat. Insya Allah deh, ntar kapan-kapan emak bilang sama Bang Mamat ya. Yuk Dik, udah malam, tidur yuk. Pokoknya, barang apa saja yang sekiranya tidak terpakai, ambil saja. Seperti besi-besi bekas, rongsokan, aki-aki bekas, kardus, dan sebagainya. Yang penting jangan malu-malu. Kalau kurang jelas, tanyakan pada temanmu sesama pemulung. Ngerti? Ngerti, Mas. Jadi tanya sama mas-mas ini ya, Mas? Ya, boleh sama si Karjo atau si Bambang boleh. Mas. Tapi Tapi apa lagi? kalau boleh, lambok saya di kantornya aja, Mas. Tunggu dulu. Belum apa-apa mau di kantor. Cari pengalaman dulu di lapangan. Kalau sudah 1 tahun, nanti ku angkat jadi wakilku di kantor. Mas, kalau tempatnya kayak begitu, kotor-kotor gitu, aku nggak tahan, Mas. Kenapa? Mambu. Lah itu, dalam perutmu ono sing mambu. Aku malu, Mas. Malu. Kamu mau lapar? Dulunya aku juga begitu loh. Nyeker, masuk keluar kampung. Tapi sekarang lihat, hasil jeripayaku. Aku bisa beli sawah di kampung. Apa kau anggap hina kerja jadi pemulung? Ah, tidak loh. Malah kita bantu pemerintah membersihkan kota. Ya wes, aku tak nyambut gawe, Mas. Ana, kenalan karo Bambang apa sapa? Bang, iki dijak nyambut gawe, Bang. Heeh, Mas. Apa iki? Sing hati-hati. Paginya disapu, sorenya udah penuh lagi. Sebel deh gua. Nur, namanya juga di kampung. Kalau nggak mau nyampe, ini semua pohonan lu tebangin semua. Abang, enak aja ngomong. Kalau ditebang dong jadinya panas. Orang-orang lagi pada ribut penghijauan. Abang mau main tebang aja. Habisnya. Sorry ya dia ya, hati-hati dong. Aduh, ada orang di bawah gimana sih lu? Tudik sebelah situ tuh banyak yang merah-merah. Ini, ya ampun, nih orang. Mocos, lu tuh, aduh, yang ijo-ijo kayak gini jangan dipetikin dulu dong. Kenapa sih lo? Bawel lo? Sayang tahu. Lagian kalau metik rambutan tuh dipetik sama rantingnya, jangan dipotesin atu-atu. Ntar kalau dia kagak mau berbuah lagi, ngambek. Tahu rasa lo. Lo tuh yang sering ngambek. Kalau dibilangin tuh jangan suka ngelawan.
Emang bener kan? Lu kalau nggak ditegur sedikit sama cowok lu kan ngambek. Iya, nggak usah ya. Enak aja. Emang iya? Seenaknya aja lu. Wah Halime, ayo minta rambutannya ya. Iya, boleh. Ambil aja Sidik maunya segimana. Nih. Masukin aja nih. Anak siapa tuh? Anaknya Po Fatime, tetangga yang waktu itu. Oh. Hei, lu ngambil rambutan banyak-banyak amat. Lu mau dagang? Buat emak aye, udah lama nggak makan rambutan. Biarin, ambil aja. Masih banyak. Bukan bang, ntar saya nggak kebagian dong. Makasih ya Bang Mamat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moncos, urusin kambing. Abang, kambing lagi. Emang kerjaan lu. Bang, Titin pengen ketemu nih bang. Udah bela-belain dari sekolah kemari. Konyol kamu ah. Kalau ketemu aja sih nggak apa-apa, namanya main teman. Ayo masuk ke dalam yuk. Masuk duduk. Iya. Duduk tempat babe lu. Iya, biar jadi babe. Bang Mamat udah sembuh? Dari dulu juga udah baik. Kok dengar kabar katanya Bang Mamat sakit. Sakit apa sih? Sakit gila. Itu kan gosip. Iya ya. Orang kok pinter amat bikin gosip. Ya, begitulah. Kalau seandainya saya gila, barangkali nih Halimah sudah cek. Panas banget. Cari duit susah. Kalau tahu gini enakan ikut Bang Mamat. Nggak mambu-mambu. Ngurusin kembang ada moncos. Nasib. Rezeki. Wah. Kacamata. Wangedian sapa kuwi? Hah? Kira nggak ada orang? Maaf ya. Masa orang segini besarnya nggak kelihatan? Kalau gitu, sini kardusnya. Aku buang tempat lain. Gak usah. Biar aku buang sendiri. Ada lagi nggak, Pak? Ada tahun depan. Gumbal. Ngasih kardus, dapat kardus aja kepalaku hancur. Wah, gerobakku lunga. Etihan, loh. Nah, ini ya. Ya ampun.
Mati aku. Baru diajak kerja sehari kok wis nyilem kamu. Hah. Ambillah barang-barang yang bekas atau tidak terpakai. Dah selesai dah. Ya, dah selesai. Bagus. Loh. Gara-garaku panik. Wah, mati aku. Loh. Mas. Mas, tunggu, Mas. Mas. Ki apa toh? Maaf ya, Mas. Jangan marah ya. Ada apa? Pagar saya rusak. Lah wong pager rusak kok laporan aku. Ah. Mas. Kemarin diperintahnya. Iki ngomong apa toh kok ora nyambung ini? Loh, piye toh? Ternyata sampean malingnya ya? Kok maling? Bukan maling kok. Lah itu kan ada barang udah nggak dipakai, barang bekas ya saya ambil. Kalau mau minjem bilang. Nih, bawa. Besok pulangin ya, Mas ya. Tak kira yang macet cuman jalanan. Orang kok otaknya macet, kupingnya macet. Sabar ya Dik ya. Ntar sebentar lagi juga baik. Ini minum obat nih, yuk. Iya Dik, nanti kalau udah baik kita jalan-jalan, ya. Yuk minum yuk. Mei. Ada apa sih? Mei. Si Sidik manggilin Bang Mamat terus ya? Pengen ditengokin kali, Mei. Itu dia sih. Setiap malam ngigonya manggilin Bang Mamat terus. Nah lo suruh dong Bang Mamat kesini. Gue nggak enak sih. Gue malu sama Bang Mamat. Nah lu ditolongin Bang Mamat suruh kesini. Lu kan tahu maknya si Mamat nggak seneng sama gue. Ah itu kan dulu. Masa sih sekarang masih begitu? Bener sih, bener. Lu ditolongin bilang Bang Mamat suruh kemari. Bilangin si Sidik lagi sakit. Nah iya deh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Tumben, ada apa nih? Mau ketemu Bang Mamat. Ada perlu sedikit. Ada noh di dalam. Entu nyanyi. Tanya aja ke sana. Ayo deh, Bang. Makin lama makin bodoh aja, Aisyah. Maaf, Bu. Saya ingin ketemu Bang Mamat. Ada urusan apa ya? Ada urusan sedikit, Bu. Urusan apa? Ini saya disuruh Nih, ngomong aja yang jelas. Jangan nyanyi-nyanyi begitu. Ini, Bu. Bang Mamat disuruh ke rumah Patime. Patime? Bang Mamat ada, Bu. Noh, di kandang kambing. Terima kasih, Bu. Mana dek mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon delima. Mana dek mana? Jantung hati saya. Jantung hati saya yang namanya Patime. Iya deh. Ayah juga tahu Patime jantung hati abang. Aisyah, ini si Beken pakai pici. Beken punya teman Fatime. Fatime punya anak Sidik. Idih, Bang Mamat apa-apaan nih ngaco aja. Bang Mamat. Ayah kemari bawa amanat dari Fatime. Amanat apaan sih? Abang disuruh ke rumah Patime. Sidik sakit, minta ditengokin. Dia selalu sebut-sebut nama abang. Kasihan si Sidik. Yang bener nih. Jangan main-main, ntar bohong lagi. Bener. Masa bohong sih? Dosa kan? Iya deh. Bilangin ntar abang kesana, ya. Bener nih. Iya. Udah ya. Ayah permisi dulu. Mau ngaji. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamat! Iya, Nyak. Sini lo. Iya. Ada apa sih, Nyak? Awas lo ya. Kalau lu ke rumahnya Fatime, gua kagak suka. Siapa yang bilang sih mau ke sana? Siapa yang bilang? Gua tahu. Noh, si Aisyah yang bilang sama gue. Tapi kan si Sidik sakitnya, kesian. Apa urusannya si Sidik sakit? Lu yang repot. Emang lu bapaknya? Bukan begitu, Nyak. Nggak pakai. Kalau memang dia perlu, suruh si Fatime datang sendiri kemari. Bukan dia suruh si Aisyah. Dia kan repot, lagi nungguin si Sidiknya. Lagian, lu kagak pantas datang sendirian ke rumah jande. Perawan masih banyak. Apa kata orang? Mat, ingat. Ridho Allah, ridho orang tua. Lu pegang tuh. Bang Mamat. Bang Mamat mana? Kok enggak kesini? Bang Mamat sebentar lagi datang, Dik. Sidik sabar aja deh, udah dipanggilin. Barangkali Bang Mamat udah nggak mau temen Sidik. Bang Mamat sayang sama Sidik kok, ntar lagi juga datang. Sidik dosa sama Bang Mamat. Udah dikasih duit buat bayaran sekolah. Tapi sekarang Sidik sakit, Mak. Sidik tidur aja ya. Mak mau masak air dulu. Ya, Sidik tidur ya.
Be, besok ayah kagak sekolah dong. Kenapa? Libur 1 minggu. Libur apaan lo? Belum waktunya kok libur. Orang aja diliburin. Emang kenapa diliburin? Gurunya rapat? Kagaknya diliburin gara-gara pada berantem. Masya Allah. Berantem? Anak sekolah sekarang maunya apa sih? Mau jadi jagoan apa mau jadi tukang pukul? Iya, Be. Temen ayah aja. Anaknya padahal baik loh, Be. Dihajar sampai bonyok. Kesian deh. Masya Allah. Untung lu kagak apa-apa ya. Iya, Nyak. Waktu anak-anak pada berantem, ayah cari selamat aja. Ayah ngumpet di WC terminal. Habis kalau kagak, ayah bisa kena batu melayang, Be. Kesian deh, Nyak. Ada ibu-ibu lagi gendong anaknya lewat, kagak sengaja. Anaknya kena batu melayang. Berdarah deh, palanya bocornya. Wah, dia pada mau gile kali. Apa sih yang dia ributin? Masalah sepele, Be. Soal cewek. Ya Allah. Sekarang begini deh. Lu kalau tamat SMA nih ya, kagak pakai ke universitas-universitasan. Mendingan lu masuk pondok pesantren aja. Nya kok jadi gitu sih, Nyak? Nih, ya. Biar hati Nyak nih kagak was-was. Ya? Lu pernah dengar nggak ada anak madrasah berantem sama anak madrasah lainnya? Hah? Lu pernah dengar? Kagak pernah sih. Kagak kayak anak SMA, anak STM. Bentar-bentar berantem, bentar-bentar berantem. Pokoknya kalau ayah lulus SMA, ayah mau nerusin sampai universitas. Universitas itu udah bedanya sama SMA. Pikirannya udah pada dewasa mahasiswa. Mana mikir yang berantem-berantem lagi, Nyak. Halimah, lu nggak baca koran? Lu nggak dengar kalau mahasiswa suka berantem sama mahasiswa? Nggak semua pelajar sama mahasiswa begitu, Be. Itu kan cuma oknum. Dunia udah mau kiamat kali. Si Mamat mana si Mamat? No, nongkrong di belakang kios kembangnya ame Bang Moncos. Bang, bengong aja dong bang. Ayam bengong meninggal. Mikirin apaan sih? Sidik. Alah, mikirin si Sidik. Mikirin nyaknya kali. Ngeledek lo. Mikirin nyaknya. Kan lo tahu sendiri tadi Aisyah siang-siang datang ke sini. Bawa kabar si Sidik sakit. Gue disuruh ke sana sama Fatimah. Waduh, kesempetan dong tuh bang. Udah cepetan ke sana. Tapi gue alah, abang pakai jual mahal. Padahal kan ibarat dagangan, abang dagangan murah. Tompel. Enak aja lo. Gue biar dagangan murah gue kagak obral. Gue cuman khawatir. Khawatir apaan? Malam-malam datang ke rumah Fatimah, dia kan tinggal sendirian. Ntar apa kata orang? Alah abang, terlalu banyak pertimbangan. Udah jangan pakai timbang-timbang. Ntar lama-lama busuk. Kalau busuk abang ntar nyesel. Ngomong lo. Bukan. Mumpung abang agak dipanggil. Kapan lagi? Kali aja bisa nyenye-nye. Iya, gue juga pengen sih. Pengen banget ke sana. Cuman lo tahu sendiri nyak gue. Dia pernah bilang, awas lo ke sana. Ridho Allah, ridho orang tua. Lo langgar, lo durhaka. Nah ini yang gue jadi bingung. Jadi Bang Maman belum kemari juga, Me? Kan udah gue sampein pesen lo. Biarin deh sih. Dia lagi sibuk kali. Idi, orang dia janji mau kemari kok, Me. Udah dilupain aja deh sih. Sih, lu udah bilang Pak Ustadz kalau gue nggak bisa ngaji ngejagain si Sidik sakit. Dari kemarin juga gue udah bilangin sama Pak Ustadz kalau lo lagi repot,
ngurusin si Sidik. Pak Ustadz bilang, lu kudu sabar, banyak berdoa, Meh. Insya Allah aja deh, sih. Sih. Lo pulangnya lewat rumah Bang Mamat lagi nggak? Ya kagak dong, Meh. Masa gue balik lagi? Gue kan udah mau pulang. Apa mau kirim salam lagi? Enggak sih, enggak. Ya, kalau memang perlu banget sih. Biar gue balik lagi nggak apa-apa, Meh. Jangan sih. Bener Jangan. nih. Jangan, enggak, jangan. Nggak nyesel. Enggak. Ya udah deh. Kalau gitu, gue pulang aja ya. Iya deh, sih. Makasih ya, sih ya. Iya. Yuk, jalan dulu ya, Meh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, panas, Mak. Sabar ya, Dik ya. Ntar Mak kompres lagi ya. Bang Mamat mana? Kok nggak datang-datang? Bang Mamat lagi repot ngurus kembang, Dik. Kali Sidik salah sama Bang Mamat. Nggak bantuin siram kembang. Enggak. Bang Mamat juga tahu Sidik lagi sakit. Kalau tahu kok nggak kesini. Bukan nggak mau kesini, Dik. Bang Mamat kan lagi repot. Sidik berdoa aja ya. Biar cepet sembuh ya. Bukan telur, madu, biasa. 1 hari 3 kali, ya. Biar sehat. Urung-urung gua, lu. Bang, udah deh. Ayah aja yang ngasih madunya. Katanya mana kunci Sidik. Udah pergi sana. Iya, gua nengokin Sidik ya. Iya. Kesian dia sakit lo. Ntar kalau Nyak tanyain, gua cari empan buat si Beken, ya. Iya, iya. Nih, lo kasih dia. Ayo doain deh biar berhasil. Iya. Ya enggak? Ya, belum sampai apa dipanggil. Apes. Mat, sini lu. Ada apa sih, Nyak? Nih, Mat, tolongin Nya ya, betulin mesin jahit. Jotannya rusak, terlepas. Nah, iya deh, tapi jangan sekarangnya, Ayah lagi repot. Yih, sekarang aja, ntaran juga kelar. Udah. Ya. Kesian si Sidik. Nah, kan. Nih madu, nih telur. Hihi. Daripada buat lo, mendingan gua kantongin, gua rebus. Nah, nih madunya buat gue. Gua minum. Sehat. Asik.